Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Syifa Sylvia dengan nomor induk mahasiswa 19512023, kelas 2B, Prodi Pendidikan Matematika, Institut Pendidikan Indonesia. Pada video kali ini saya akan memberikan penjelasan mengenai tutorial menyelesaikan masalah matematika menggunakan aplikasi GeoGebra. Adapun video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian praktikum mata kuliah program komputer yang diampu oleh Bapak Dr. Andes Dedi Sofyan, MPD. Untuk itu langsung saja kita ke penyelesaian masalah matematikanya. Nah, yang pertama kita buka terlebih dahulu laptop kita, atau bisa kita menggunakan handphone, tapi di sini saya akan menjelaskan tutorial langkah-langkah menyelesaikan masalah matematika dengan menggunakan aplikasi GeoGebra di laptop. Nah, langkah yang pertama kita buka terlebih dahulu aplikasi GeoGebra-nya. Nah, yang ini ya. Nah, kita buka. Nah, untuk soal yang pertama yaitu gambarlah grafik fungsi trigonometri fx sama dengan 3 sin x, di mana x lebih dari atau sama dengan 0 derajat dan x kurang dari atau sama dengan 360 derajat. Nah, untuk itu langkah yang pertama, sebelum kita ke input ya, kita akan ganti terlebih dahulu x-aksis dan y-aksisnya. Nah, caranya kita klik kanan di sebarang tempat. Nah, kemudian kita pilih x-aksis ini. Selanjutnya kita centang untuk distance-nya. Nah, kita masukkan 30 untuk jaraknya atau distance-nya. Selanjutnya untuk labelnya kita ganti dengan x, dan untuk unitnya itu dengan derajat. Kemudian untuk y-aksis, nah untuk distance-nya kita centang juga dan kita ganti dengan 1 untuk jaraknya. Kemudian untuk labelnya kita menggunakan y, dan untuk unit kita kosongkan saja. Kemudian kita x. Nah, seperti ini ya tampilannya. Kita geser terlebih dahulu ya untuk x-nya, karena tadi kan untuk distance atau jaraknya itu kan 30 derajat. Caranya kita klik icon ini, kemudian kita pilih Move Graphics View. Nah, setelah itu kita tarik sampai sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, sudah ya sampai sini. Selanjutnya kita langsung ke input atau kita masukkan untuk fungsi trigonometrinya, yaitu fx sama dengan 3 sin x. Fx sama dengan 3 sin x. X-nya kita gunakan derajat ya. Jadi fx sama dengan 3 sin x derajat. Kemudian kita enter. Ini untuk grafiknya. Kita geser lagi ya, agar grafiknya lebih jelas. Nah, langkah selanjutnya kita masukkan untuk syaratnya, yaitu untuk intervalnya x lebih dari atau sama dengan 0 derajat dan x kurang dari atau sama dengan 360 derajat. Nah, kemudian kita enter. Nah, jadi ini ya untuk tampilan grafiknya. Nah, selanjutnya kalau kita mau menentukan nilai ekstrimumnya atau titik puncaknya, maka kita bisa klik icon ini, kemudian kita pilih ekstrimum, karena kita akan mencari titik puncaknya. Selanjutnya kita arahkan ke grafik.
Nah, muncul untuk titik puncaknya. Untuk titik puncak dari fx sama dengan 3 sin x, yaitu di titik A dan di titik B, yaitu pada titik 90,3 dan 270,-3. Nah, selanjutnya kalau kita juga mau mengetahui root-nya, nah, kita juga bisa klik icon ini, kemudian kita pilih root. Nah, kemudian selanjutnya kita arahkan ke grafik. Nah, muncul ya untuk titik potongnya itu di C, D, dan E, atau untuk root-nya yaitu di C, D, dan E. Yaitu pada titik C 0,0, kemudian pada titik D 180,0, dan di titik E yaitu 360,0. Dan ini menunjukkan satu period ya. Satu period. Nah, untuk soal yang pertama selesai, semoga bisa dimengerti. Selanjutnya kita ke soal nomor 2. Nah, pada soal nomor 2 kita akan menyelesaikan persoalan program linier. Untuk soal nomor 2, misalnya saya di sini memiliki soal luas daerah parkir yaitu 1760 meter persegi. Luas rata-rata untuk mobil kecil yaitu 4 meter persegi dan untuk mobil besar yaitu 20 meter persegi. Daya tampung maksimum hanya 200 kendaraan. Biaya parkir mobil kecil yaitu Rp1.000 per jam dan untuk mobil besar yaitu Rp2.000 per jam. Jika dalam 1 jam terisi penuh dan tak ada kendaraan yang pergi dan datang, penghasilan maksimum tempat parkir adalah, pada soal kita ketahui untuk fungsi objektifnya yaitu 1000x ditambah 2000y. Nah, untuk pertidaksamaan yang pertama yaitu kita ketahui 4x ditambah 20y kurang dari atau sama dengan 1760, dan untuk pertidaksamaan yang kedua yaitu x tambah y kurang dari atau sama dengan 200, di mana x lebih dari atau sama dengan 0 dan y lebih dari atau sama dengan 0. Nah, sekarang kita langsung saja ke langkah yang pertama, yaitu kita ke input, kita masukkan terlebih dahulu untuk fungsi objektifnya, yaitu f x, y sama dengan 1000x ditambah 2000y. Nah, kemudian kita enter. Nah, selanjutnya kita masukkan untuk pertidaksamaan yang pertama dan pertidaksamaan yang kedua. Kemudian kita masukkan juga untuk syaratnya, yaitu X dan Y-nya. Nah, untuk pertidaksamaan yang pertama yaitu 4X ditambah 20Y kurang dari atau sama dengan 1760. Nah, untuk memisahkan pertidaksamaan satu dengan yang lainnya, kita gunakan simbol dan yang ini ya. Nah, kemudian kita masukkan pertidaksamaan yang kedua, yaitu x tambah y kurang dari atau sama dengan 200. Selanjutnya kita gunakan simbol dan lagi. Kemudian x lebih dari atau sama dengan 0. Kita gunakan simbol dan lagi. Dan y lebih dari atau sama dengan 0. Kemudian kita enter. Nah, ini untuk tampilan grafiknya. Kita perkecil terlebih dahulu ya, supaya terlihat ya untuk perpotongan grafiknya. Nah, ini untuk tampilan grafiknya. Nah, baik, selanjutnya kita masukkan lagi untuk pertidaksamaan tadi, kita ganti menjadi persamaan. Nah, jadi 4x ditambah 20y kurang dari atau sama dengan 1760, kita ubah menjadi persamaan sehingga menjadi 4x tambah 20y sama dengan 1760. Dan untuk persamaan yang kedua yaitu
setelah dirubah menjadi persamaan, menjadi X tambah Y sama dengan 200. Kemudian kita enter. Nah, selanjutnya kita akan menentukan titik potong dari grafik. Caranya yang pertama kita klik icon yang kedua ini, selanjutnya kita pilih intersect atau titik potong. Kemudian kita arahkan ke garis pertama dan garis yang kedua, persamaan yang pertama dan persamaan yang kedua. Selanjutnya kita klik persamaan pertama dan sumbu simetrinya, dan untuk persamaan yang kedua dengan sumbu simetrinya. Sehingga didapat untuk titik potongnya yaitu di titik A, B, dan C. Nah, itu di titik A 140,60, kemudian untuk di titik B yaitu 0,88, dan di titik C yaitu 200,0. Nah, selanjutnya setelah kita menentukan titik potong dari grafik ini, kita akan menentukan nilai maksimum atau nilai ekstrimumnya dari soal ini. Caranya yang pertama kita klik icon ini ya, yang di pojok kanan atas ini, kemudian kita pilih titik 3 ini dan kita pilih spreadsheet. Nah, sudah muncul. Jadi ini untuk tampilan spreadsheet-nya. Langkah selanjutnya di kolom ini kita masukkan atau kita ketik titik. Selanjutnya untuk kolom ini kita tulis atau kita ketik nilai maksimum atau nilai max atau nilai maksimum ya, karena kita memang akan mencari nilai maksimum dari soal ini. Nah, untuk titik kita masukkan titik-titik atau titik potong yang tadi sudah kita tentukan ya. Nah, yaitu ada titik A, B, dan C. Kita masukkan titik A, langsung saja A kapital, kemudian enter. Kemudian B kapital, kita enter. Dan C kapital, kemudian kita enter. Nah, untuk nilai max ini, kita akan menentukan nilai maksimum dari titik potong tadi. Caranya, yaitu kita ketik F, buka kurung A kapital, tutup kurung, enter. Juga untuk B dan C sama ya. Nah, sudah muncul ya untuk nilai-nilainya. Untuk titik potong A yaitu di 140,60, nilai maksimumnya yaitu 260.000, dan untuk titik potong B 0,88 yaitu 176.000, dan untuk titik C yaitu di 200,0 yaitu 200.000 rupiah. Nah, dari sini kita ketahui bahwa nilai maksimum dari soal ini atau penghasilan maksimum tempat parkir adalah sebesar 260.000 rupiah. Nah, untuk soal yang kedua selesai ya. Kita lanjut ke soal yang ketiga. Baik, untuk soal yang ketiga yaitu kita akan menentukan luas daerah tertutup yang dibatasi oleh grafik fungsi kuadrat X kuadrat ditambah 2X ditambah 1 dan negatif X kuadrat dikurangi 5X ditambah 2. Nah, untuk penyelesaiannya, langkah yang pertama, kita masukkan atau kita input untuk persamaan kuadratnya, yaitu yang persamaan kuadrat yang pertama, yaitu X kuadrat, ditambah 2X ditambah 1, dan kita enter. Nah, ini untuk tampilan kurvanya. Selanjutnya ya, persamaan yang kedua yaitu negatif X kuadrat dikurangi 5X ditambah 2. Kemudian kita enter. Nah, sudah terlihat ya di sini untuk grafiknya. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita akan menentukan titik potong dari kedua kurva ini. Caranya, langkah yang pertama yaitu kita klik icon yang kedua ini, kemudian kita pilih intersect. Nah, selanjutnya kita arahkan ke kedua grafik.
Sehingga muncul untuk titik potong dari kedua kurva ini yaitu di titik A dan di titik B. Untuk titik A yaitu di negatif 3,64,6,96. Nah, dan di titik B yaitu di 0,14,1,29. Nah, selanjutnya langsung kita mencari luas daerah tertutup dari kedua grafik fungsi kuadrat ini. Caranya kita masukkan di input, yaitu kita ketikkan integral. Nah, kita pilih untuk integralnya, yaitu integral between yang ini. Untuk function yang pertama kita masukkan f. Dan untuk function yang kedua kita masukkan g. Nah, selanjutnya untuk start x value-nya kita masukkan x dalam kurung b, dan untuk nx value-nya kita masukkan x dalam kurung b. Kemudian kita enter. Nah, sudah tampak ya di sini untuk luas daerah tertutupnya itu yang ini, dan untuk luasnya yaitu 17,93. Nah, untuk soal yang kedua, untuk soal yang ketiga sudah selesai, kita langsung ke soal yang keempat. Baik, untuk soal nomor 4 yaitu tentukanlah volume benda putar dan penampilan 3 dimensi dari persamaan kuadrat x kuadrat ditambah x ditambah 2 dengan persamaan linier yaitu x ditambah 5. Nah, langkah yang pertama kita akan kita masukkan terlebih dahulu untuk persamaannya, itu yang pertama untuk persamaan kuadratnya x kuadrat ditambah x ditambah 2, kemudian kita enter. Nah, ini untuk tampilan dari kurvanya. Selanjutnya kita masukkan untuk persamaan linearnya yaitu x ditambah 5. Nah, kemudian kita enter. Ini untuk tampilan grafiknya ya. Seperti ini. Selanjutnya kita akan menentukan titik potong dari kedua persamaan. Caranya kita klik icon yang kedua ini, kemudian kita pilih intersect. Nah, selanjutnya kita arahkan ke kurva dan ke garisnya. Sehingga didapat untuk titik potongnya itu di A dan B, yaitu di titik negatif 1,73,327 dan di titik B yaitu 1,73,6,73. Nah, selanjutnya kita tentukan luas dari daerah benda putar ini ya. Nah, caranya kita masukkan di input yaitu integral, kita pilih integral between. Untuk functionnya yaitu f. Untuk function yang kedua yaitu g. Selanjutnya kita masukkan x dalam kurung A untuk start x value-nya, dan untuk nx value-nya kita masukkan xa. Kemudian kita enter. Nah, sudah muncul ya di sini. Jadi luas daerah tertutupnya yaitu 6,93. Langkah selanjutnya untuk menentukan volume benda putar dan penampilan 3 dimensinya, kita pilih icon ini, kemudian kita pilih slider. Nah, selanjutnya kita klik di sembarang tempat. Nah, misalnya saya klik di daerah sini. Nah, untuk number kita ganti menjadi angel. Selanjutnya kita ganti untuk increment-nya menjadi 5 derajat. Dan klik OK. Nah, ini ya untuk slidernya. Jadi nanti kita bisa arahkan ke berapa derajat ya di sini. Nah, selanjutnya kita akan masukkan surface-nya. Nah, caranya klik surface, kemudian kita pilih yang ini ya, yang paling panjang. Nah, selanjutnya kita masukkan untuk expression-nya yaitu A kecil, FA cos B,
Kemudian FA sin B. Selanjutnya yaitu kita masukkan A kecil lagi. Kemudian kita masukkan untuk X dari titik A dan X di titik B, yaitu negatif 1,73 dan 1,73, B, 0 derajat, alfa. Nah, kemudian kita enter. Nah, sudah ya tampil untuk surface-nya ini. Nah, selanjutnya kita akan tampilkan dulu ya untuk penampilan 3 dimensinya. Caranya kita klik garis 3 di pojok kanan atas ini. Kemudian kita klik view dan kita pilih tampilan 3D grafis. Kita centang ya. Nah, sudah tampil ya di layar untuk tampilan 3 dimensinya. Nah, kita sesuaikan terlebih dahulu ya. Nah, misalnya di sini saya mau untuk tampilannya itu untuk tampilan yang 360 derajat misalnya. Nah, ini untuk tampilannya ya. Nah, seperti ini. Nah, baru selanjutnya kita akan menentukan volume benda putarnya. Caranya, kita di input kita masukkan V, kemudian integral. Nah, kita pilih integral yang ini ya. Integral ini. Kita klik, kemudian untuk functionnya yaitu kita masukkan G kuadrat dikurangi F kuadrat. Untuk start X value-nya kita masukkan untuk X di titik A yaitu negatif 1,73 dan di N value-nya kita masukkan X di titik B yaitu 1,73. Kemudian kita enter. Nah, sudah muncul ya untuk volume benda putarnya yaitu 165,42. Nah, alhamdulillah untuk soal ujian praktikum program komputer dari nomor 1 sampai nomor 4 telah selesai. Semoga apa yang saya jelaskan dapat dimengerti. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dari saya, baik itu dari segi penyampaian maupun dari segi gambarnya yang kurang jelas. Mohon maaf sekali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.